Hamdan wa syukurulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para musyahidun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini akan membahas tentang karakteristik manusia, di mana manusia memiliki karakter yang sisi gelap, sisi buruk, yang memang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan tersebut. Dan hanya orang-orang tertentu, orang yang dicelup dengan Islam, orang yang berakidah, yang bertakwalah, yang bisa mengubah karakter manusia yang paling amat mendasar tersebut. Di antaranya adalah bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakui oleh Allah sendiri bahwa manusia itu memiliki sifat tidak merasa puas terhadap sesuatu yang dimilikinya. Dan itu sangat manusiawi. Seperti yang yang dibuktikan dengan beberapa ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis nomor 6435 yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ta'isa abdud dinar wa dirham wal qati'ah wal khumisah in utiya radiya wa in lam yu'to lam yardo. Ya. Jadi sabda Rasul, ta'isa abdu dinar, celakalah hamba dinar. Artinya kecelakaan bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya terhadap harta benda yang berbentuk dinar. Katakanlah kalau di kita rupiah lah, uang gitu ya, atau pulus. Disebutkan di sini abdu dinar wa dirham, hamba uang gitu. Orang yang ada uang senang, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang, nah itu ditendang. Wal qati'ati wal khumisah, dan celaka pula orang-orang yang hamba pakaian dan hamba mode. Sampai sedetail itu Rasulullah menjelaskan. Celaka bagi orang-orang yang hidupnya itu ngurusin tentang mode, tentang pakaian saja, sampai melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Bukan berarti kita tidak boleh menyukai pakaian, mode ya. Tapi yang dimaksud di sini orang yang berlebih-lebihan, hingga disebutnya juga abdu atau hamba ya, hamba pakaian, hamba mode. Artinya yang itu aja digeluti. Sementara kewajiban yang pokok, ibadah pada Allah, mencari ilmu agama, itu sampai tidak kebagian waktu. Celakalah kata Rasulullah. Kemudian bukti yang kedua dari hadis yang diterima dari sahabat Ibnu Abbas, di mana beliau mendengarkan Rasulullah SAW menyampaikan sebuah statementnya, sabda Rasul, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha salisan wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab wa yatubullahu ala man taba." Ini hadis juga sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang tidak diragukan kesahihannya. Ya, yang terdapat hadis sesudah yang tadi, yaitu hadis nomor 6436. Sabda Rasul, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin", apabila seorang hamba anak Adam, ini sebuah pengakuan ya. Pengakuan dari Rasulullah SAW sendiri bahwa manusia memiliki karakter yang digambarkan dalam surat Al-Imran, "Zulin nasi hubus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah", bahwa manusia itu hidupnya memang dihiasi, dirangkai dia tuh dengan mencintai harta benda. Hubus syahwat minan nisa, perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan harta yang banyak. Itu sebuah pengakuan dari Allah dan Rasul. Dan dalam hadis ini diakui oleh Rasulullah
lau kana libni adam wadian min malin, apabila misalnya perumpamaan seorang hamba Allah atau seorang manusia memiliki harta benda kekayaan wadian, ya, min malin dari harta, labtagho salisan, memiliki dua gitu ya, dua lembah, dia akan mencari lembah yang ketiga. Itu sebabnya tidak aneh apabila manusia zaman kiwari ya mencari harta itu habis-habisan, yang akhirnya tidak memikirkan, tidak mempertimbangkan apakah itu halal, haram, berakibat buruk di kemudian hari, tidak jadi ukuran. Yang penting dia hamba harta dinar. Sampai disinyalir ada yang korupsi sampai triliunan, coba bayangin. Kalau kita pikir secara logika, buat apa gitu ya? Buat apa harta sebanyak itu cek urang? Ya? Padahal 100 juta cek urang cukup perekonomian saung di sawah di Garut. Gitu. Ini sampai triliunan begitu buat apa gitu? Nah itulah disebut hamba itu yang melupakan segala-galanya. Dan apabila orang diberikan harta sebanyak itu, 1.000 triliun yang dikorupsi kemarin, apakah itu akan merasa puas dan cukup? Tidak mungkin, dia akan mencari triliun-triliun yang berikutnya. Kalau mengacu kepada hadis ini ya. Kemudian wala yamla'u jawab ibni Adam ila turab, tidak akan ada yang bisa mengenyangkan seorang manusia kecuali apabila mati, apabila mulutnya sudah didumpal ya, didumpal oleh tanah. Artinya apabila orang mati dikubur di tanah, kemudian lama-lama mulutnya penuh dengan tanah. Itulah sebuah ilustrasi dari Rasulullah yang indah sekali. Jadi manusia itu tidak akan merasa kenyang kecuali sudah mati, udah jempe. Itu secara fitriah ya. Kecuali orang beriman tadi. Makanya ada kata-kata dari Rasul terakhir, wa tubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubatnya seorang hamba yang seperti itu kembali kepada fitrah. Kembali kepada kebenaran, jangan sampai merasa diperbudak. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat Ibnu Abbas juga, di dalam hadis Bukhari juga, halaman nomor hadis 6437, lau ana libni adam mislu wadian malan hubahu an lahu ilaihi mislah. Dan seandainya manusia memiliki lembah berisi harta, lembah itu sebuah tempat yang sangat luas sekali, kemudian diisi dengan harta, ya. Malan itu harta apa aja, dalam bentuk uang atau emas, perak, rumah mewah yang harganya 60 miliar itu yang bekas, gitu ya. Rumah yang bekas 60 miliar kemarin diviralkan. Kaciptaan gitu. Dia itu akan la ahabba allalahu ilaihi misluh. Dia akan misalnya begini, dia senang merasa memiliki harta bernilai 1 triliun. Dia tidak akan merasa puas. Dia akan lebih senang lagi apabila memiliki harta 2 triliun. Wala yamla'u ani ibni adama ila turab wa yatubullahu ala man taba. Sama seperti tadi. Nah, ini menunjukkan manusia tidak akan kenyang. Kemudian hadis yang keempat yang diterima dari sahabat Ibnu Zubair, masih dalam kitab Sahih Bukhari. Ya Yohanes, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, pernah bersabda begini, kana lau anna bani adam u'tiya wadiyan malan min zahabin ahabba ilaihi sanian. Seandainya manusia diberi lembah penuh dengan emas, maka ia akan menginginkan lembah yang kedua yang semisal itu, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kemudian dari Anas bin Ubay mengatakan, kami kira perkataan di atas adalah bagian dari Al-Quran hingga Allah menurunkan sebuah ayat yang terdapat dalam surat At-Takasur yang berbunyi alhaakumut takatsur, ya, bermegah-megahan dengan harta telah mencelakakan kalian. Jadi ini
sebuah warning dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengikuti hawa nafsunya yang seperti tadi dikatakan, alamat bakal celaka dan itu tersesat. Ya. Nah, kalau begitu, apa kekayaan yang sebenarnya? Kekayaan yang sebenarnya adalah merasa cukup, yang disebut afaf. Ya. Kenikmatan, kecukupan, kepuasan yang sebenarnya adalah bukan terletak dari harta benda. Karena harta benda itu hanya sebuah alat yang tidak bisa kita mengabaikannya bahwa kita butuh dengan harta ya secukupnya. Karena sabda Rasulullah, laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah orang yang banyak harta itu adalah orang yang kaya. Jadi salah persepsi bahwa orang kaya itu orang yang uangnya miliaran, triliunan, salah. Belum tentu. Tetapi yang jelas hakikat daripada kekayaan itu adalah kaya hati. Laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah orang kaya orang yang bertumpuk-tumpuk hartanya, walakinal ghina nafsi. Tapi orang yang kaya yang sesungguhnya, the real yang pasti kekayaan itu terdapat di sini. Artinya orang yang merasa cukup apa adanya, cukup menerima bagian Allah, harta milik yang halal, yang diperoleh dengan cara yang halal. Cukup. Ya, artinya dia tidak mengejar-ngejar keduniaan sampai mengorbankan kepentingan yang lebih urgen, yaitu ibadah. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu yahudu bi'ayna ila ma fi khairul islam wal muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.